Halo, hey, sampai ketemu lagi di channel YouTube Kandi. Now I'm going to talk about India. You know India? Ya, saya hari ini mau bicara tentang India. Saya ingat banget, saya pernah ke India dulu tahun 2012 dan tahun 2016. Pertama kali dari rumah itu ke bandara 1 jam. Subuh berangkatnya jam 3 karena pesawatnya waktu itu jam 4.30. Akhirnya naik pesawatnya Malaysia, transit di Malaysia. Indonesia Malaysia itu sekitar 2 jam. Malaysia ke New Delhi itu sekitar 5 jam. Kalau saya tidak salah. Itu sampai di New Delhi, pertama kali kesan saya bahwa India itu adalah sebuah tempat yang sangat historical sekali, guys. Historical, banyak sekali sejarahnya. Pertama kali ketika ketemu dengan duta besarnya itu mengatakan bahwa penduduk India itu at least 1 miliar, guys. Dari 1 miliar penduduk India, itu separuhnya miskin. Bayangin ya. Kalau hampir 500 jutanya miskin, yang 500 jutanya lagi itu katakanlah menengah ke atas. Wow, bayangin. Indonesia penduduknya katakanlah 270 juta. Oke, so poinnya adalah ngurus 500 juta orang miskin itu tidak mudah. It's very difficult. Sulit banget, Oke, ketika masuk India itu, ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang perlu kita ketahui. Bahwa India sangat terkenal dengan agama dan budayanya. Yang saya kaget, kelihatannya kalau saya bilang India itu negara dengan ribuan agama. Banyak sekali agama-agama di sana. Karena di sana mengedepankan pluralisme dan sinkretisme. Oke, kalau kita lihat bahwa dulu asalnya manusia pertama dari Afrika. Kemudian manusia dari Afrika itu dia berkelana berimigrasi sampai ke India melalui Jazirah Arab, melalui Teluk Persia. Dan ternyata India sudah ada 50.000 tahun sebelum Masehi. Dan setelah itu India Utara adalah India yang berbatasan dengan belahan bumi utara. Saya ingat banget waktu itu saya pergi ke sebuah tempat yang namanya Taj Mahal, Agra. Pertama kali ke India, saya tidak sampai ke Agra Taj Mahal. Tapi yang kedua kali, saya sampai ke Agra Taj Mahal. Ini fotonya nih, saya di depan Agra. Oke, akhirnya saya berpikir, kenapa ya Taj Mahal ini ada? Oh, ternyata Taj Mahal itu adalah hadiah dari seorang raja kepada istrinya yang namanya Mumtaz. Saking cintanya dia kepada istrinya. Jadi kalau Taj Mahal itu di dalamnya ada kuburan. Haha, serem gak sih? Ya, enggak juga. Karena tiap hari itu banyak orang sampai ratusan ribuan datang mengunjungi Taj Mahal. Oke, kita flashback. Kenapa Taj Mahal itu yang beragama Islam bisa sampai ada di India? Ternyata India itu memang menjadi rebutan para penguasa dunia. Baik dari Mongol maupun dari Eropa. Poinnya adalah ketika abad 15 itu ada yang disebut sebagai Kaisar Mongol atau kalau kalian pernah nonton film itu ada Kaisar Mughal. Kemudian dengan masuknya orang-orang Eropa pada abad ke-15, akhirnya abad 17, orang-orang Eropa khususnya Inggris itu bisa menguasai daerah New Delhi. Sehingga konon ketika saya sentuh tuh patung Taj Mahal di New Delhi itu, ternyata dia bilang bahwa menara tertingginya terbuat dari emas dan itu sudah dibawa ke Inggris karena Inggris berhasil menaklukkan India pada saat itu. Dinding-dindingnya saya lihat, wow, itu dibuatnya dari sekitar abad 13-an kalau saya tidak salah, dengan teknologi-teknologi yang terhebat di abad itu. Dan di situ dari Italia, marmer dari Italia. Kalau saya lihat itu, di setiap dindingnya itu ada puluhan jenis batuan-batuan. Kalau saya lihat di Indonesia, mungkin batu cincin kali ya. Habis itu saya masuk ke dalamnya, ada makamnya. Saya pergi ke belakang, itu diputerin dengan pagar-pagar yang sangat kokoh. Dan di belakangnya ada sungai. Sehingga itu menjadi sebuah pertahanan. Dan saya yakin itu di abadnya merupakan bangunan yang termewah di dunia. Sehingga sampai sekarang menjadi warisan dunia atau UNESCO. Itu tidak boleh dihancurkan, guys. Oke, ketika saya masuk lagi, lihat sebelahnya ada apa? Ternyata ada masjid. Oh, dan dibuka setiap Jumat saja untuk sholat Jumat. Well, setelah itu, setelah saya mengeksplor Taj Mahal, saya lihat dari hal-hal yang kecil, ada apa sih? Apa menariknya? Ternyata ketika Inggris menguasai Taj Mahal, menguasai India, terpecahlah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan yang besar tadi ternyata punah, disebut New Delhi oleh India. Setelah itu, saya diajak berjalan-jalan ke sana. Selalu orang duta besar itu baik kepada kita. Dan ketika berjalan-jalan diantarlah ke sebuah menara. Saya berpikir, menara apa namanya? Nih lihat nih, ada fotonya nih. Menara Kutub Menar.
Ternyata menara ini adalah menara tertinggi di dunia juga di abad itu, sekitar abad 13. Tingginya 72 meter. Bayangkan loh, ada orang bisa buat menara setinggi 72 meter dari batu bata 1000 tahun yang lalu. Keren gak guys? Ini adalah prestasi dunia. Jadi menara tertinggi dunia di abad 13 itu ada di India, disebut Kutub Minar, atau kalau dalam kamus disebut sebagai minaret, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai tower. Indonesia bilangnya menara. Ternyata itu berasal dari bahasa Arab. Dan di abad itu memang kalangan umat Islam yang berkuasa di India, khususnya di New Delhi. Dalam komplek Kutub Minar tidak hanya ada menara, tapi juga ada masjid. Dan itu adalah masjid tertua di dunia. Kemudian juga di sana ada sekolah-sekolah yang tertua di dunia dalam sekolah Islam. Kemudian di situ ada juga makam para pendiri dari Kutub Minar tadi. Wah, saya sampai merinding. Ternyata di sana itu memang peradabannya sangat luar biasa. Jika menara itu kita bandingkan dengan sekarang, dengan menara yang ada di Burj Khalifa, kalau saya tidak salah, itu ada di Uni Emirat Arab, tingginya 828 meter. Tapi dibuatnya tahun 2008. Sementara ini tinggi 70 meter, dibuatnya 1000 tahun yang lalu. Menarik sekali. Oke, tidak hanya itu guys. Kemudian saya mencoba datang ke pasar-pasar. Ketika di pasar, yang menarik saya ngelihat apa coba? Sapi berkeliaran kayak kambing di Indonesia. Ternyata sapi itu banyak. Kenapa? Karena sapinya nggak boleh dipotong, nggak boleh dibunuh. Kemudian ketika menjerang ke Taj Mahal di Agra, saya melihat itu ada banyak monyet-monyet bergelantungan. Ada kambing, ada sapi yang paling banyak di pasar. Ada makhluk-makhluk lain. Ternyata di sana tidak boleh dibunuh. Mungkin mereka konon beranggapan itu adalah dewa. Nah, kemudian saya pergi ke pasar. Sampai pasar itu saya mencoba mencari pakaian yang sangat khas di India. Namanya kain sari. Akhirnya kain sari itu warna-warni. Dibandingkan dengan Tanah Abang, harganya 10 kali lipat guys. Di India lebih murah. With my ability in English, I try to bargain. And you know how to bargain there? Gimana cara menawarnya? Ya, mereka itu sangat pintar sekali dagang. Tapi saya juga pintar sekali di dalam menawar. Ya, akhirnya pakai kalkulator, banyak sekali yang saya beli. Pakai kartu kredit kalau uang cashnya nggak ada, habis. Oke, satu lagi, saya beli buku. Buku yang saya beli itu sampai sekarang masih saya simpan. Judulnya An Autobiography or the Story of My Experiment with the Truth, karangan M.K. Gandhi. Gandhi membuat banyak buku. Saya datang ke museumnya. Sampai di sana saya beli buku, harganya cuma Rp5.000 guys. Ternyata buku di India itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi tidak hanya buku yang disubsidi, kuliah juga murah. Kuliah S2 konon katanya cuma 7 juta. Wow, murah banget. S3 mungkin ya di bawah 20 juta. S1 saya yakin di bawah 3 juta. So, Government of India sudah berusaha untuk mendorong pendidikan supaya orang-orang yang cerdas. Poinnya adalah, kamu harus pergi ke India. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kamu bekerja, kemudian beasiswa, atau menikah sama orang kaya. Goodbye, thank you, and see you in the next channel. Ciao!